Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan melanjutkan materi mengenai mata kuliah manajemen keuangan. Kaitannya dengan bab ke-7 pokok bahasan manajemen modal kerja. Ya, pokok bahasan yang akan kita pelajari pertama adalah konsep mengenai modal kerja, kemudian mengapa modal kerja itu penting ya di dalam suatu perusahaan serta klasifikasi dari modal kerja. Kemudian pokok bahasan yang kedua adalah teknik perhitungan kebutuhan modal kerja. Dan yang ketiga adalah pendanaan modal kerja. Tujuan pembelajaran khusus dari bab ke-7 ini pertama adalah mahasiswa dapat menjelaskan apa itu pengertian dari modal kerja. Ya. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan arti penting manajemen modal kerja. Kemudian yang ketiga, mahasiswa dapat mengklasifikasikan modal kerja perusahaan sesuai dengan ciri-cirinya. Ya, nanti kita akan mengenal istilah modal kerja kotor atau kuantitatif. Kemudian ada modal kerja bersih atau kualitatif. Dan yang ketiga ada modal kerja fungsional. Ya, nanti kita akan pelajari masing-masing golongan tersebut ya atau masing-masing klasifikasinya ya. Kemudian yang keempat, tujuan pembelajaran khusus yang keempat adalah mahasiswa dapat menjelaskan dua teknik cara menghitung kebutuhan modal kerja. Ya, jadi kita akan mempelajari dua teknik. Apa saja itu? Pertama adalah teknik untuk metode waktu keterikatan dana. Ya, dan yang kedua adalah metode perputaran modal kerja. Nanti untuk penjelasannya akan saya jelaskan di video selanjutnya ya. Kemudian yang kelima adalah mahasiswa dapat menghitung kebutuhan modal kerja dengan metode yang pertama tadi ya, metode keterikatan dana. Kemudian yang keenam, mahasiswa dapat menghitung kebutuhan modal kerja dengan menggunakan metode perputaran modal kerja. Kemudian tujuan yang ketujuh, mahasiswa dapat menjelaskan cara perhitungan untuk menentukan lamanya dana terikat dalam modal kerja. Kemudian yang kedelapan, mahasiswa dapat menentukan sumber dana yang akan digunakan berdasarkan perhitungan waktu keterikatan dana. Ya, biasanya sumber dana ini berasal dari dua. Ya, pertama adalah pinjaman jangka pendek, yang kedua adalah pinjaman jangka panjang. Kemudian yang ke-9, tujuan pembelajaran khusus yang terakhir adalah mahasiswa dapat menghitung biaya penggunaan dana untuk modal kerja. Ya, jadi harapannya setelah mempelajari bab ke-7 ini mengenai materi manajemen modal kerja, nanti harapannya bisa mencapai ke-9 dari tujuan pembelajaran ini. Ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya di video kali ini saya akan hanya menjelaskan untuk materi perkuliahan yang A ya mengenai manajemen modal kerja. Kemudian untuk materi yang B dan C akan saya jelaskan di video yang lain ya seperti itu. Oke, kita akan mulai untuk materi perkuliahan poin A mengenai manajemen modal kerja. Ya, ini kaitannya dengan pengertian apa itu pengertian dari modal kerja, kemudian apa saja klasifikasi modal kerja dan mengapa modal kerja itu penting bagi perusahaan. Ya. Oke, pengertian dari modal kerja adalah dana yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk membiayai kegiatan perusahaan dari hari ke hari. Ya. Nah, contohnya apa membiayai kegiatan perusahaan? Misalnya membayar tenaga kerja, atau membayar gaji ya, atau juga bisa membeli bahan baku dan lain sebagainya. Ya, seperti itu.
Kemudian klasifikasi modal kerja terdapat 3. Ya, pertama adalah modal kerja kotor atau disebut dengan kuantitatif. Ya, istilahnya adalah gross working capital. Ya. Modal kerja kotor merupakan jumlah keseluruhan dari aktiva lancar, ya, atau aset lancar. Ya, jadi jumlahnya aset lancar itu disebut dengan modal kerja kotor atau kuantitatif. Kemudian klasifikasi yang kedua adalah modal kerja bersih atau kualitatif. Ya, istilahnya adalah net working capital. Modal kerja bersih itu merupakan kelebihan aktiva lancar atas utang lancar, ya, atau bisa juga disebut selisih antara aktiva atau aset lancar dikurangi dengan utang lancar, ya. Kemudian yang ketiga adalah modal kerja fungsional. Modal kerja fungsional merupakan seluruh dana yang digunakan untuk menghasilkan current income atau disebut dengan laba tahun berjalan. Ya, dana yang tidak digunakan untuk menghasilkan current income ini masuk ke dalam kategori modal kerja potensial. Ya, misalnya ini adalah bebersih, kemudian keuntungan yang terkandung dalam piutang dan bukan modal kerja, ya. Misalnya ada aktiva tetap. Seperti itu. Ya. Oke. Karena modal kerja adalah dana yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk membiayai kegiatan perusahaan dari hari ke hari, ya, ini adalah pengertiannya, maka manajer di dalam suatu perusahaan itu perlu merencanakan kebutuhan kerja tersebut dengan baik. Ya, alasannya apa? Ya, ini ada alasannya. Apabila modal kerja itu ditentukan terlalu besar, ya, modal kerjanya sudah ditentukan terlalu besar, maka di perusahaan itu pasti akan ada dana yang menganggur. Sehingga dana tersebut berpotensi tidak produktif. Ya, tidak produktif. Namun sebaliknya jika perusahaan atau manajer itu merencanakan modal kerjanya itu terlalu sedikit, ya, nominalnya terlalu sedikit, maka pada suatu ketika perusahaan akan berhenti karena tidak ada dana untuk perusahaan, maka pada suatu ketika perusahaan itu akan berhenti karena tidak ada dana untuk membayar tenaga kerja, tidak akan ada dana untuk membeli bahan baku dan lain sebagainya. Ya, jadi manajer itu dengan melakukan manajemen modal kerja itu dapat merencanakan sebaik mungkin mengenai kebutuhan modal kerjanya. Jangan sampai kebanyakan dan juga jangan sampai terlalu sedikit, ya, seperti itu. Oke, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan untuk materi A, manajemen modal kerja, kemudian materi B dan C akan saya jelaskan di video selanjutnya. Ya, baik. Kurang lebihnya saya mohon maaf, semoga video kali ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.